Dan saudara, kita akan bahas proses hukum terhadap dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasien di Garut, Jawa Barat. Sudah bersama kami, bersama malam hari ini Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbuloh Fudail. Selamat malam, Pak Hasbuloh. Selamat malam dengan Kompas TV. Ya, Pak Hasbuloh, Anda tadi saya sempat simak juga mendatangi Polres Garut, betul ya, begitu ya Pak Hasbuloh ya? Dan pada saat momen itu apakah bertemu dengan terduga pelaku, Pak? Sempat bertemu. Lalu Alhamdulillah sempat bertemu. Oke, ada komunikasi dengan pelaku? Apa yang diutarakan? Alhamdulillah kami ditugaskan oleh dari Pak Menteri Kementerian Hak Asasi Manusia, langsung oleh Pak Natalius Pigai menginstruksikan kami untuk turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana penanganan kasus ini dari sisi aspek HAM-nya, kan kira-kira gitu. Baik dari para korban maupun pelaku. Lalu sementara ini apa yang bisa disimpulkan atau apa yang bisa Anda simpulkan terkait proses hukumnya? Pihak polisi sudah bertindak secara profesional untuk melakukan tahapan-tahapan, tentunya akan membuktikan atas kasus ini. Dan kita dorong pihak kepolisian khususnya Polres Garut melakukan tindakan secara profesional sehingga tahapan-tahapan itu bisa dilalui. Pada akhirnya apakah akan terduga ini ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, itu biarlah kewenangan penegakan hukum. Tapi kami dari sisi aspek hak asasi manusia ingin memberikan perlindungan kepada baik kepada korban maupun kepada pelaku, kira-kira begitu. Oke, perlindungan lebih spesifik lagi, Pak Hasbuloh, perlindungan seperti apa yang Anda akan berikan kira-kira dalam konteks hak asasi manusia dalam kasus ini kepada korban maupun juga ke pelaku? Perlindungan seperti apa kira-kira? Khusus kepada korban, karena kami mendengar mereka ada ketakutan ya. Ada beberapa permasalahan setelah kasus ini menjadi viral, mereka ada ketakutan bahwa keluarga mereka malah juga terlanggar hak asasinya begitu. Karena secara ini kami tadi sempat berdialog meskipun belum ketemu langsung, karena mereka traumatik akibat kasus ini, sehingga mereka mengatakan butuh perlindungan. Itu yang kami garansi kepada tadi, bahwa Kementerian HAM akan mencoba memfasilitasi ketika korban ingin mendapatkan perlindungan, dan aparat pemerintah baik di Kabupaten Garut maupun di Provinsi Jawa Barat secara fasilitas sudah disiapkan untuk itu ketika mereka, tapi sampai hari ini mereka masih mengatakan masih menunggu, kira-kira begitu. Itu dari sisi korbannya. Kemudian dari sisi pelaku, tentu kami juga ingin melihat bahwa karena ini menyangkut persoalan medis, tentu ini kan punya dampak yang luar biasa, baik kepada masyarakat yang menyangkut tentang trust, bahwa ini adalah kepercayaan yang sangat mendasar tentang layanan kesehatan, bisa berdampak. Sehingga kita perlu melakukan perlindungan kepada masyarakat, karena satu-satunya mungkin institusi yang paling kira-kira gitu. Artinya begini Pak, yang dilindungi itu bukan individunya, tetapi profesi dalam yang ada di dalam institusi kesehatannya, begitu ya kira-kira? Bisa jadi, karena itu kan membawa dampak. Coba bayangkan ketika orang tidak percaya lagi kepada seorang dokter spesialis kandungan, ya. Tiba-tiba masyarakat tidak percaya. Seperti bapak punya istri ketika dia hamil lalu melakukan pemeriksaan, kan akan mempengaruhi terutama spesialis laki-laki. Tentu orang akan mencari perempuan, kan kira-kira begitu. Kalau korban, kita melakukan ini. Kalau korban perspektifnya dilindungi, hak asasi manusianya sebagai pasien itu bisa dipahami. Tapi ini saya luruskan, saya biar supaya lebih clear lagi, yang dilindungi adalah bukan pelakunya sebagai individu, tetapi profesi dokternya ya. Profesi dokternya yang harus kita lindungi, karena ini menyangkut trust. Menyangkut trust yang banyak melibatkan, kasihan profesi-profesi teman-teman di dokter, khususnya ahli kandungan, apalagi kaum laki-laki, mesti orang akan was-was semua kan. Apalagi ada harapan dari teman-teman bahwa teman-teman profesi dokter untuk tidak terlalu jauh di ini, kira-kira gitu. Saya juga ingin minta komentar Pak. Anda juga sebagai institusi yang menegakkan hak asasi manusia begitu. Sampai saat ini polisi belum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Ada komentar soal ini Pak?
polisi sudah melakukan tugas yang profesional menurut saya. Karena ada langkah-langkah yang dia akan tetapkan. Karena dia juga harus menghitung tadi dampak yang dilakukan terhadap penetapan itu kan tidak bisa sekonyong-konyong. Karena ini seorang spesialis kandungan yang memang tugasnya sehari-hari memeriksa itu kan. Ketika hanya sekedar menetapkan tanpa prosedur yang jelas, akuntabel, itu kan juga bahaya bagi aparat kepolisian, kira-kira gitu. Tapi menurut informasi dalam waktu dekat akan ada keputusan, karena aparat kepolisian juga kita dorong untuk bisa profesional ya membuka tabir ini agar persoalan-persoalan ini tidak berulang di masa depan, kira-kira gitu. Dalam berita pengantar tadi juga sudah diinformasikan, sudah disampaikan Pak, bahwa sejauh ini ada 2 korban yang melaporkan menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan ini. Dan tidak semua korban berani melapor. Dan ini juga harus kita apresiasi bahwa ada korban yang berani melapor. Tapi permasalahannya apakah Anda juga sebagai institusi pelindung HAM juga akan memberikan hak-hak khusus kepada korban itu agar hak asasi manusianya juga terlindungi? Iya, mau tidak mau kami punya kewajiban tentunya memberi perlindungan kepada mereka, bahwa sebenarnya yang muncul ini kan bukan dilapor ya, tiba-tiba viral aja kan, ada yang mengupload di media sosial dan itulah yang menjadi viral hari ini, sehingga berbagai kecaman, berbagai sindiran terhadap profesi ini menjadi dilematis. Dalam waktu yang bersamaan kami juga menangani kasus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kan, tiba-tiba harus juga menangani ini sebuah persoalan yang sangat bagi kami pembelajaran besar bagi dunia medis hari ini di Indonesia. Dan mungkin relatif baru juga ini terjadi di institusi kesehatan begitu, institusi medis. Jarang terjadi. Dan ini karena institusi medis dengan pasiennya kan relatif punya punya hubungan yang cukup dekat begitu, cukup punya intensi komunikasi yang intensif begitu. Ini yang harus sama-sama kita juga jaga begitu Pak, kira-kira dalam konteks hak asasi manusia. Lalu begini Pak Hasbullah, rekomendasi Anda agar peristiwa yang serupa ini tidak terjadi kembali, baik di Garut, di Bandung, maupun di tempat manapun, apa kira-kira rekomendasinya? Kita sementara ini mengumpulkan kita ketemu berbagai pihak ya. Kita sudah ketemu di rumah sakit ini, kaitannya masih dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, dengan Rektor Unpad mewakili, kemudian kami juga ketemu dengan pihak ID, kemudian asosiasi rumah sakit, kemudian masyarakat, komunitas masyarakat hukum kesehatan Indonesia, termasuk berbagai lapisan masyarakat, agar kami nanti menghasilkan rekomendasi yang kira-kira bagaimana ini tidak terulang ke depan, karena ini menyangkut hak asasi yang sangat mendasar. Kira-kira gitu. Ada juga pandangan begini Pak Hasbullah, bahwa ada seorang dokter yang bertugas begitu ya, ketika dia diawasi oleh rumah sakit maupun lembaga yang lebih tinggi lagi, entah itu dinas kesehatan ataupun kementerian kesehatan misalnya, ini dianggap terlalu mengawasi gerak-gerik sang dokter. Tapi di sisi lain juga jika tidak diawasi khawatir terjadi seperti ini. Dalam konteks HAM, perspektif apa yang Anda bisa utarakan soal ini? Dari beberapa wawancara kami, ada semacam keresahan juga di kalangan profesi ini. Karena ternyata yang mengawasi ketika itu dilimpahkan ke instansi, ke dinas kesehatan baik di kabupaten maupun provinsi, untuk melakukan pengawasan terhadap profesi ini, SDM-nya sangat terbatas. Sangat terbatas sehingga mereka sangat membutuhkan, artinya ingin pengembalian bahwa yang mengawasi profesi ini adalah orang-orang yang memang profesional dari profesinya. Karena kami dapat tadi masukan dari beberapa dinas terkait bahwa ternyata yang melakukan pengawasan terhadap dokter itu bukan dokter gitu loh. Jadi dia tidak mengatur secara substantif pekerjaan itu. Itu yang jadi masalah. Sehingga ini salah satu rekomendasi yang kami dapatkan, yang nanti pada akhirnya kami akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan dan akan mengeluarkan rekomendasi untuk menjadi catatan kira-kira perbaikan gitu. Tapi yang ingin saya pastikan bahwa jika memang pengawasan itu diperketat begitu kepada dokter, pada institusi kesehatan, ini dipastikan tidak akan melanggar hak asasi manusia juga ya, Pak ya? Ya, sepanjang memang itu diatur dalam regulasi, pasti tidak. Itu tujuan harus regulasinya harus terutama SOP-nya ya, bagaimana pengaturan itu. Sejauh ini 2 korban yang melapor sudah juga berkomunikasi Pak dengan Anda? Kami belum masuk ke sana, tapi dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan yang bersangkutan. Karena itu kan sudah beberapa
Ya. Ya, kira-kira apa yang akan dikomunikasikan jika nanti bertemu dengan Ya, dua korban yang melapor? minimal hak-hak apa yang mereka perlukan Oke. kan? Apakah perlu perlindungan? Artinya pemerintah daerah baik di Garut umpamanya kasus ini maupun di provinsi akan memfasilitasi perlindungan itu. Hmm. Jadi akan disiapkan ketika memang merasa mereka terancam dan sebagainya. Dan kami hanya menjadi bagian untuk menjembatani itu, bahwa hak asasi untuk mendapatkan perlindungan itu dijamin oleh negara. Oke, tapi dalam perspektif HAM, saya juga ingin bertanya kepada Anda, pandangan dari lembaga Anda, dari Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, maksud kami, terhadap sistem pengawasan tenaga medis yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks peristiwa yang terjadi di Bandung dan Garut ini bagaimana, Pak? Ini yang sementara kami garap, tapi intinya kami sudah ketemu dengan berbagai pihak. Salah satu yang menjadi rekomendasi itu adalah tentang titik pengawasan ini. Oke. Ya, bahwa mereka sangat mengharapkan ada perbaikan dari regulasi ini. Kira-kira itu salah satu yang kita dapatkan. Titik lemahnya di regulasi yang mana kira-kira, Pak? Dispute-nya? Di lapangan beberapa yang kami sempat wawancari diskusi itu pengawasan itu antara senior dan junior. Ketika residen umpamanya ya, itu relasinya terlalu timpang. Oke. Itu yang banyak terjadi. Itu yang kami dapatkan. Yang Anda katakan tadi jumlah pengawasnya tidak seimbang dengan tenaga kesehatan yang bertugas ataupun dokter yang bertugas, begitu ya, Pak ya? Oke, semoga ini juga bisa jadi solusi bersama bahwa hak asasi manusia juga dari seorang dokter yang menjalani tugas bisa terlindungi meskipun ada peristiwa seperti ini. Profesi dokter tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Karena siapa lagi yang harus kita melindungi itu. Siapa lagi yang kita tuju kalau kita sakit kalau bukan dokter, begitu kira-kira, Pak ya? Baik. Terima kasih Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, telah berbagi informasi dan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih.